Contoh yang pertama adalah, jadi saat UTS nanti akan kami berikan juga untuk organoleptis. Akan kami fotokan serbuk campurannya. Silakan Anda tuliskan. Misalnya contoh yang pertama ini, serbuk putih kehitaman. Boleh Anda tambahkan keterangan yang lain. Misal, serbuk kasar. Atau serbuk terdapat butiran putih dan hitam. Boleh, silahkan. Terserah Anda menggambarkan bagaimana organoleptisnya. Sayang jika tidak Anda tuliskan, Anda akan kehilangan 10 poin. Selanjutnya, akan kami beri keterangan. Misal, contoh dalam Aquades. Jika Anda melihat ini, bentuk seperti ini, sudah saya sampaikan bahwa amilum hanya terlihat dalam Aquades. Jadi, silahkan Anda lihat amilum apakah ini. Di gambar yang kedua, sudah saya beri keterangan, ada hilusnya, ada lamelanya. Jadi, saat menggambar nanti, harap Anda juga memberikan keterangan, hilusnya mana, lamelanya mana, hilusnya konsentris, atau hilus berbentuk bintang, atau hilus berbentuk Y. Silahkan Anda beri keterangan yang jelas pada gambar yang Anda buat. Jika memang tidak ada hilus ataupun lamela yang terlihat, beri keterangan hilus dan lamela tidak terlihat. Jika Anda melihat amilum yang seperti ini, amilum apakah ini? Oke, selanjutnya dalam kloral hidrat. Pada gambar yang pertama belum terlihat begitu jelas. Anda bisa memberikan keterangan apakah ini? Mirip dengan berkas pengangkut. Kemudian untuk yang kedua, silakan Anda berikan keterangan fragmen apakah ini. Yang ketiga, silakan juga beri keterangan fragmen apakah ini. Untuk gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, mungkin Anda belum begitu jelas karena tidak spesifik. Parenkim, berkas pengangkut, semuanya punya berkas pengangkut, ada parenkimnya. Kemudian di sini Anda bisa melihat adanya sklerenkim. Perbedaan dasar antara sklerenkim dengan pembuluh kayu atau berkas pengangkut, jika sklerenkim dia tidak ada garis-garis di dalamnya, jadi berbentuk panjang kosong. Itu adalah sklerenkim atau serabut. Kemudian yang ketiga, yang berwarna kuning atau orange ini tampak seperti fragmen buah, fragmen kulit buah, seperti itu. Anda bisa cek apakah yang memiliki fragmen kulit buah. Kemudian di gambar yang kelima, silahkan juga Anda gambarkan. Kesimpulannya, yang pertama amilumnya adalah amilum solani, kemudian Daphyllanthi herba. Paling jelas di Daphyllanthi herba adalah fragmen kulit
biji. Yang tadi yang orange. Ini adalah Pharmacopoeia Herbal Indonesia. Yang sini adalah Materia Medica. Jadi bisa Anda lihat nanti untuk Anda pelajari. Herba adalah semua bagian tanaman yang ada di atas tanah. Jadi, jangan heran jika Anda akan menemukan stomata. Karena stomata ada di daun. Kemudian ada fragmen kulit buah. Ada fragmen kulit biji juga. Ada kristal kalsium oksalat. Kemudian ada fragmen mesofil. Jadi akan ada banyak campuran di dalamnya. Contoh yang kedua. Ini adalah penampakan organoleptisnya. Anda bisa lihat serbuknya putih dan agak coklat, kecoklatan muda. Di dalam Aquades, Anda bisa lihat bentuk poligonal seperti ini. Dan ukurannya agak besar. Di dalam chloral hydrat, yang tampak di sini ini adalah fragmen sel batu, sclerite. Di sini juga ada fragmen sel batu, banyak sel batu di dalam sini. Untuk gambar yang pertama, kristal kalsium oksalat prisma. Banyak juga terdapat kristal oksalat prisma. Kemudian ada sklerenkim juga di sini. Silahkan Anda amati satu persatu. Jika Anda menggambarkan sklerite atau sel batu, mirip seperti donat yang gepeng. Di tengahnya ada bulatan, kemudian ada garis-garis juga di sana. Kesimpulannya, Amylum maydis dan Alyxia cortex. Ini adalah buku Pharmacopoeia Herbal. Anda bisa lihat di sini, dia memang banyak terdapat sklerite. Sklerite adalah sel batu, sesuai dengan namanya, dia yang menyebabkan fragmen itu keras. Cortex itu juga akan mengandung sklerenkim, sklerite, seperti itu. Dan memang untuk Alyxia cortex atau pulasari banyak mengandung kristal kalsium oksalat bentuk prisma. Contoh yang ketiga, ini adalah penampakan organoleptisnya. Dibandingkan dengan yang tadi, warna merahnya lebih dominan. Jika yang tadi masih terlihat agak ada banyak keputihannya untuk amylumnya, sedangkan ini hampir semuanya terwarnai merah. Silahkan Anda ingat serbuk apakah yang berwarna merah. Jadi untuk organoleptis ini amat sangat membantu. Di dalam Aquades penampakannya seperti ini. Anda bisa lihat ada lingkaran besar dikelilingi lingkaran-lingkaran kecil. Yang ini pun sama, lingkaran besar dikelilingi lingkaran-lingkaran kecil. Amylum apakah itu? Di dalam chloral hydrat, di sini yang amat sangat tampak adalah banyak sekali sklerenkim. Jika sudah Anda jumpai banyak sklerenkim di dalamnya, Anda bisa curiga kemungkinan adalah cortex ataupun lignum. Dan tadi sudah berwarna merah. Silahkan coba Anda cek. Ini juga adalah fragmen yang khas. Di sini Anda bisa cek apakah itu. Di sini juga lihat, ini ada berkas pembuluh. Di sini juga ada berkas pembuluh, banyak berkas pembuluh di sini.
Oke, kesimpulannya adalah amilum tritisi. Jadi untuk amilum tritisi itu ada bulatan besar dikelilingi bulatan kecil. Itu khas untuk amilum tritisi. Kemudian simplicianya adalah sapan lignum. Sapan atau secang itu menimbulkan warna kemerahan, dan lignum otomatis banyak mengandung sklerenkim. Kita bisa amati di sini. Yang pertama ada serabutnya, serabut silem. Kemudian serabut silem dengan hablur kalsium oksalat, bisa Anda lihat nanti. Serabut silem dan pembuluh kayu bernoktah. Ini adalah noktahnya. Di situ. Kita bisa kembali lagi. Nah, ini yang paling khasnya. Ada noktah di dalamnya. Garis-garis seperti ini. Dan banyak sekali sklerenkimnya dan berkas pembuluhnya. Ini yang saya bilang, perbedaan antara berkas pembuluh dengan sklerenkim. Biasanya untuk berkas pembuluh ada garis-garis yang tampak di dalamnya. Kalau sklerenkim dia akan kosong seperti ini. Kosong. Oke, kita lanjutkan. Contoh keempat. Ini adalah organoleptisnya. Putih, kehitaman, atau bisa hijau tua juga ini. Oke, di dalam aquades Anda lihat butiran-butiran kecil, tidak nampak adanya lamela dan juga hilusnya. Amilum apakah itu? Dalam chloral hidrat Anda bisa lihat di dalam chloral hidrat ini adalah trikoma multiseluler, trikoma yang ukurannya besar, terlihat kokoh. Anda seharusnya sudah bisa curiga apakah ini. Kemudian di sini juga terdapat sistolit. Jelas di sini ada sistolitnya. Karena hanya satu tanaman ini yang punya. Ini juga ada semacam rambut kelenjar juga di dalamnya, dan di sini terlihat seperti adanya stomata juga. Kalau yang ini parenkim, kurang spesifik. Kesimpulannya, amilum tanpa hilus dan lamela adalah amilum oryzae, ukurannya kecil-kecil dan sering berkumpul. Simplicianya adalah Sericocalysis folium. Paling khas dari Sericocalyx atau kejibeling adalah rambut penutup atau trikoma multiseluler yang ukurannya besar seperti tanduk, terlihat sangat kokoh. Kemudian juga sistolit, ini khas di dalam kejibeling. Kemudian mungkin di penampakan tadi kurang jelas, adanya stomata juga. Jika sudah terdapat stomata dan trikoma, Anda sudah bisa langsung curiga bahwa fragmennya adalah fragmen daun. Tinggal Anda cek daun yang mana. Coba Anda lihat untuk fragmen pengenal yang lainnya. Seperti itu. Selanjutnya, contoh kelima. Ini adalah penampakan organoleptisnya. Di dalam aquades ada penampakan seperti ini. Ini adalah hilus yang sangat terlihat, berbentuk Y. Kemudian butirannya hampir seperti lingkaran, namun ada hilus berbentuk Y. Silahkan Anda cek amilum apakah itu. Dan di dalam chloral hidrat banyak fragmen yang ditemukan. Kalau Anda melihat gambaran seperti ini adalah epidermis atas. Kemudian di sini ada trikoma dengan epidermis dengan trikoma. Di sini juga Anda bisa lihat trikomanya multisel, dan bisa Anda bandingkan dengan Sericocalyx tadi. Bentuknya berbeda. Ini kecil dan tidak terlihat kokoh, sama-sama multisel. Kemudian di sini juga terlihat penampakan stomata, epidermis bawah. Stomata terdapat di epidermis bawah. Kemudian di sini juga terlihat serabut sklerenkim juga.
Silahkan Anda buka kembali catatan Anda, fragmen Simplicia apakah ini. Kesimpulannya, amilum dengan hilus berbentuk Y adalah amilum manihot. Bentuknya poligonal dan agak besar, namun bentuk poligonalnya tidak seperti amilum maidis yang sudut-sudutnya terlihat jelas, hampir seperti lingkaran untuk manihot, dan ada hilus berbentuk Y-nya. Kemudian simplicianya adalah annonafolium. Ini tampak pada tadi epidermis dengan trikoma. Silakan Anda cek. Kemudian juga tadi ada stomatanya, ada juga epidermis atas. Coba Anda cek untuk trikomanya. Trikoma annona, dia multisel tapi ukurannya kecil, tidak terlihat kokoh seperti Sericocalyx. Kemudian dia juga terdapat serabut. Tadi juga ada serabut di dalamnya, ada pembuluh kayu, dan dia juga terdapat sel batu atau skleretnya. Bisa nanti Anda lihat. Contoh yang keenam, ini adalah penampakan organoleptisnya. Di dalam Aquades Anda bisa lihat ada hilus yang terletak di ujung atau epicentris, terlihat seperti patahan, dan bisa Anda lihat untuk bentuknya rompal di ujung. Jadi apa maksudnya rompal? Ini ujungnya terlihat membulat seperti ini, tapi di ujung yang lain dia mendatar, rompal seperti patah di sini. Ukurannya juga besar. Ini bisa Anda lihat juga di sini, rompal di sini, patah di sini, tidak membentuk setengah lingkaran. Dan di bagian yang lain, silahkan Anda beri keterangan ada hilusnya. Kalau tidak ada lamela, Anda pun beri keterangan lamela tidak terlihat. Amilum apakah ini? Dalam chloral hidrat, jika Anda sudah mendapatkan gambaran seperti ini adalah keberuntungan untuk Anda. Trikoma yang besar sekali berbentuk bintang dan hanya dimiliki oleh satu tanaman. Apakah itu? Ya, Guazuma folium. Jika memang Anda mendapatkan Guazuma folium, boleh jika Anda hanya menggambarkan satu trikomanya saja, karena memang ini sangat spesifik untuk Guazuma. Tapi jika Anda ingin menambahkan juga tentang epidermisnya, epidermis bawah dengan stomata, itu sangat dianjurkan. Contoh ketujuh, ini adalah organoleptisnya, dan ini di dalam Aquades. Amilum apakah ini? Di dalam chloral hidrat, Anda bisa lihat di sini ada sklerenkim kosong di dalamnya, tidak ada garis-garis di dalamnya, berarti ini adalah sklerenkim. Jika jaringan pengangkut, umumnya ada garis-garis di dalamnya. Kemudian Anda bisa lihat banyak sekali sel batu di sini. Ini adalah sel batu, penampakannya gepeng. Kemudian di tengahnya ada seolah-olah ada lubang, dan di sekelilingnya ada garis-garis kecil yang mengelilingi. Ini adalah skleret atau sel batu. Kemudian di sini terlihat epidermis atau jaringan parenkim. Anda pun bisa lihat banyak terdapat kalsium oksalat berbentuk prisma di sini. Ini pun juga sel batu di sini. Ini kristal kalsium oksalat bentuk prisma. Apakah ini? Ya, Amilum solani dan Parameria cortex. Ini ada sel batunya, besar-besar untuk sel batu Parameria, dan banyak terdapat parenkim dengan sel batu di dalamnya.
dan dia juga banyak mengandung kristal kalsium oksalat bentuk prisma. Ini adalah jari-jari empulur dalamnya sini. Ini penampakan lebih jelas yang terdapat di Pharmacopoeia herbal. Kristal kalsium oksalat bentuk prisma terlihat besar. Periderm, parenkim, dan ini yang paling terlihat skleretnya atau sel batu, dan juga sklerenkim. Contoh ke-8. Ini dalam Aquades, amilum apakah ini? Kemudian di dalam kloral hidrat. Ini kas di sini. Ini adalah trakea atau pembuluh kayunya. Di sini juga terdapat serabut. Anda bisa lihat banyak terdapat serabut dan jaringan pengangkut. Ini jaringan pengangkut dengan jari-jari empulur. Ini pun sama. Jari-jari empulur sangat terlihat jelas seperti jala, dan banyak terdapat sklerenkim. Sudah saya sampaikan tadi, jika banyak sklerenkim, Anda bisa curiga bahwa itu adalah korteks atau lignum. Dan di sini juga banyak terdapat kristal kalsium oksalat. Fragmen apakah ini? Amilum maidis dan santali lignum atau serbuk kayu cendana. Seperti itu. Ini adalah fragmen yang paling jelas adalah trakeanya dan jari-jari empulurnya ini. Ini adalah jari-jari empulur. Silahkan Anda gambarkan dengan jelas. Kalau memang ada kristal kalsium oksalat bentuk prisma, Anda gambarkan. Seperti itu. Di sini saya juga menyertakan Pharmacopoeia herbal dan Materia Medica agar Anda bisa belajar. Silahkan Anda amati lagi laporan praktikumnya sudah Anda buat sebelum-sebelumnya. Apakah sudah jelas? Apakah sudah ada fragmen-fragmen yang ada di Materia Medica ataupun Pharmacopoeia herbal yang sudah Anda gambarkan? Jika belum, silahkan bisa Anda tambahkan untuk belajar untuk UTS yang akan datang. Sekian contoh dan penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses untuk UTS-nya.